Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandri Rumanama, murni putra asli Maluku. Kebetulan bagian daripada perjuangan Prabowo selama 2 dekade ini. Dukungan kami itu selalu ke Pak Prabowo. Kemarin kontribusi kinerja kami nggak usah kami sebutkan. Tetapi yang perlu saya tekankan bahwa rakyat Maluku itu sudah ada pada klimaks yang benar-benar merasa kayak dianaktirikan di negara ini. Padahal demi reformasi orang boleh berteriak huha-huha banyak, tetapi rakyat Maluku menjadi tumbal konspirasi politik sejak 1998, tahun 2000 hingga 2002. Ratusan nyawa yang melayang hanya untuk reformasi di negara ini. Tapi apa pelaksanaan negara ini terhadap orang Maluku? Selain itu, kalau ngomong sumber daya alam, Maluku itu jauh lebih kaya dari Qatar hanya untuk ikan. Blok migas sebagai blok, masalah sebagai blok cadangan abadi yang lebih besar daripada blok Arab. Belum blok-blok migas lainnya, blok nikel, blok emas dan lain sebagainya. Sumber daya pertambangannya luar biasa. Dari sisi dukungan politik, Prabowo itu menang jauh dari pesaing-pesaingnya, yaitu Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Toh, hari ini Prabowo meninggalkan orang Maluku dengan berbagai luka. Sejak reformasi ini, orang Maluku tidak pernah lagi dipanggil dalam kerja-kerja pemerintahan, ikut berkontribusi dalam kabinet pemerintahan Indonesia sejak dari era kepemerintahan B.J. Habibie sampai saat ini. Padahal kalau bicara dari sisi kapabilitas dan kapasitas, orang-orang Maluku tidak bisa diragukan. Apakah kita harus menengok sejarah panjang perjalanan bangsa ini? Tidak penting. Dan terpenting saat ini, apabila hal ini terus dibiarkan, maka apa salahnya pemerintahan kolonial Hindia Belanda dengan pemerintahan kolonial Indonesia? Kalau gayanya seperti ini, yaitu mengeksploitasi tenaga kami, energi kami, sumber daya kami, namun kami tidak pernah dianggap dari sisi distribusi kekuasaan politik, dianggap dari sisi kebijakan fiskal negara, dianggap dari sisi program-program pemerintah pusat yang punya keberpihakan terhadap rakyat Maluku secara spesifik. Di era pemerintahan Jokowi maupun di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, RUU Kepulauan batal, Lumbung Ikan Nasional batal, Ambon Newport batal, dengan hanya satu alasan: negara nggak punya duit untuk membiayai itu. Apakah orang Maluku ini anak haram di negara ini? Olehnya itu, gerakan ini akan masif. Kemarin adik-adik mahasiswa melakukan demonstrasi di kota Ambon. Kami pastikan gerakan ini akan masif di semua wilayah di Indonesia di mana orang Maluku akan berada, sebagai bentuk protes terhadap negara, bahwa orang Maluku butuh perhatian khusus.